Jelas sekali kata Imam Syafi'i apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa bila kaif. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa bila kaif dan tanpa ditanya bagaimananya. Ini menjadi madhab dan menjadi manhajnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Atau yang terakhir saya sampaikan lagi ya. Perkataan Imam Al-Baihaqi tadi itu dikuatkan juga oleh perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wa asnadal Baihaqi bisanadin sahihin an Ahmad bin Abil Hawari wa min tariqi Abi Bakrin Ad-Dubai qala madhhab ahli sunnah fi qawli Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa qala bila kaifin wal asaru fihi anis salafi kasiratun. Simak kalimatnya. Wa hadhihi tariqatu Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. Jelas sekali bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, imam-imam ahli sunnati wal jamaah yang lainnya, mereka beriman Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy bila kaifin dan tanpa ditanya bagaimananya. Seperti itu, Pak. Bukan berarti ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu bertempat di arsy menggunakan redaksi ini sangat keliru sekali. Karena ini persoalannya bila kaifin dan kemudian bila tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberi tanggapan kepada Ustadz yang sering nyerocos membahas atau membongkar penyimpangan paham aswaja. Secara spesifik Ustadz ini nyerocos persoalan apa yang disampaikan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jelas sekali kata Imam Syafi'i apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa bila kaif. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa bila kaif dan tanpa ditanya bagaimananya. Ini menjadi madhab dan menjadi manhajnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Atau yang terakhir saya sampaikan lagi ya. Perkataan Imam Al-Baihaqi tadi itu dikuatkan juga oleh perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wa asnadal Baihaqi bisanadin sahihin an Ahmad bin Abil Hawari wa min tariqi Abi Bakrin Ad-Dubai qala madhhab ahli sunnah fi qawli Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa qala bila kaifin wal asaru fihi anis salafi kasiratun. Simak kalimatnya. Wa hadhihi tariqatu Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. Jelas sekali bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, imam-imam ahli sunnati wal jamaah yang lainnya, mereka beriman Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy bila kaifin dan tanpa ditanya bagaimananya. Bahwa dalam kitab Fathul Bari dijelaskan termasuk daripada madhab ahli sunnah dan kemudian madhab al-imam asy-Syafi'i, yaitu Allah bertempat di arsy, karena berdasarkan redaksi yang disampaikan tadi. Ternyata apa yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ternyata redaksinya tidak dibaca utuh dari atas dan kemudian pemahamannya tidak sesuai. Bisa jadi pemahaman ini adalah pemahaman yang melenceng dari apa yang dikehendaki Ibnu Hajar Al-Haytami. Mari kita buktikan apakah memang benar Allah bertempat di arsy sesuai dengan pemahaman Ustadz yang nyerocos ini ya. Ustadz Wahabi ini mazhab Imam Syafi'i. Dengan redaksi ini dia menyampaikan secara tegas kalau memang ikut pendapat Imam Syafi'i maka meyakini Allah berada di atas arsy bila kaifin. Kita buka redaksinya tertera dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya akan bacakan dari atas dan kemudian saya akan mengkontekstualkan sesuai dengan apa yang disampaikan Ibnu Hajar. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi Manaqib Syafi'i. Ibnu Hatim meriwayatkan atau mentakhrij, mengeluarkan dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i
an Yunus bin Abdil A'la sami'tu asy-Syafi'iyah. Ibnu Hatim dalam Manaqib Imam Syafi'i yang diperoleh dari Yunus bin Abdil A'la, sami'tu saya mendengar asy-Syafi'i yaqul, bahwa Imam Syafi'i berkata, lillahi asmaun wa sifatun, bahwa bagi Allah itu ada nama-nama dan kemudian sifat. Ini perlu digarisbawahi. La yasa'u ahadan radduha, yang mana tidak memuat terhadap seseorang untuk menolaknya. Wa man khalafa ba'da subutil hujjati alaihi, dan barang siapa yang bertentangan atau menentang setelah subutnya hujjah atau tetapnya hujjah, maka dia kufur. Wa amma qabla qiyamil hujjah fa innahu yu'dzaru bil jahli. Adapun nanti orang itu menentang sebelum adanya hujjah atau sebelum qiyamil hujjah, maka orang itu dianggap udzur atau dianggap ma'dzur ya, karena ketidaktahuannya. Li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli wal ru'yati wal fikri, karena untuk mengetahui hal itu tidak bisa dengan akal, dengan melihat, dan kemudian dengan pikiran. Fanusbitu hadhihi sifati wa nanfi anhu at-tashbiha kama nafa an nafsihi. Faqala laisa kamislihi syai'un. Wa asnada al-Baihaqi bi sanadin sahihin an Ahmad bin Abi al-Hawari an Sufyan bin Uyainah. Ini kan. Jadi penetapan sifat ini dan kemudian menafikan untuk mentasbih. Ini kama nafa an nafsihi. Jadi isbatun nasab sekaligus menafikan sesuatu yang bisa menyebabkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi. Dan kemudian faqala laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa asnada al-Baihaqi bisanadin sahihin an Ahmad bin Abi al-Khawari an Sufyan bin Uyainah qol kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wassukutu anhu. Wa min tariqi Abi Bakrin ad-Dubai qala madhhabu ahli sunnati fi qawlihi ar-Rahmanu 'alal arsy istawa qal bila kaifin. Dan kemudian setiap sesuatu yang Allah menyifati terhadap dirinya dalam kitab, maka tafsirnya adalah, penjelasannya adalah tilawatuhu wassukutu anhu. Wa min tariqi Abi Bakrin ad-Dubai qala madhhabu ahli sunnati fi qawli ar-Rahmanu 'alal arsy istawa qal bila kaifin, bahwa dari torik atau dari teori Al-Imam Abi Bakar ad-Dubai berkata, madhab ahlu sunnah wal jamaah dalam persoalan ar-Rahmanu 'alal arsy istawa qala bila kaifin wal asaru fihi anis salafi katsiratun wa hadhihi tariqatus Syafi'i wa Ahmad bin Hambal, bahwa persoalan asar dari salaf itu banyak, dan kemudian hal yang seperti ini itu termasuk daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kita tarik dari redaksi ini ada dua hal. Yang pertama adalah bila kaifin. Aswaja itu mempunyai keyakinan persoalan ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istiwa itu bila kaifin, tanpa ada cara, seperti itu, tanpa kita membahas bagaimana persoalan tafwid dan kemudian takwil, karena pembahasan itu saya sudah mengupas tuntas. Tapi secara spesifik kita bahas ini bila kaifin, dengan tanpa cara. Ketika dengan tanpa cara ini bisa kita tarik kesimpulan adalah persoalan tafwidul makna ilallahi ta'ala, hanya Allah yang tahu. Ini namanya tafwid. Dan kemudian yang kedua adalah dalam persoalan tasbih. Nah ini fananfi wananfi anhu at-tashbiha.
Ini juga dalam kutipan Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i yang di atas, wa nanfi anhu at-tashbiha kama nafa an nafsihi faqala laisa kamislihi syai'un bila kaifin bila tashbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan artian bagaimana? Dalam persoalan tasbih itu, ketika ada pemahaman persoalan mutasyabihat, ketika kita menggunakan makna yang secara hakiki atau makna secara zahiri, maka jelas ini ranahnya kepada tasbih. Seperti itu. Jadi ada tiga hal yaitu persoalan tafwid, kemudian takwil. Kalau tafwid itu tafwidul makna ilallah. Kalau takwil itu adalah tafwid sorfu makna lafdi al-haqiqi ilal makna al-majaz. Karena apa? Karena dari persoalan takwil ini agar terhindar dari persoalan tasbih. Itu termasuk alasan para ulama. Kemudian yang ketiga adalah persoalan menggunakan makna secara lahiriah atau secara hakikat. Kalau secara lahiriah dan secara hakikat ketika kita menisbatkan kepada Allah maka identik dengan tasbih. Seperti itu, Pak. Bukan berarti ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu bertempat di arsy menggunakan redaksi ini sangat keliru sekali. Karena ini persoalannya bila kaifin dan kemudian bila tasbih. Mengapa? Ya memang ini yang disampaikan Ibnu Hajar al-Asqalani tidak semudah apa yang Anda jelaskan tadi. Kalau Anda yang jelaskan tadi memang benar-benar Anda mengatakan bahwa Allah itu berada di arsy, bertempat di arsy. Berarti Allah ketika wujudul istiqrar, wujudul tamakkun, otomatis ini wujudul tasbih, Pak. Ternyata pemahaman Ibnu Hajar tidak seperti itu kalau kita baca dari atas atau penjelasan Ibnu Hajar dari atas, tidak seperti itu. Tetap mengkaitkan persoalan tasbih bila kaifin, ini jelas di kitab-kitab banyak. Nah, dari pengembangan ini ada istilah salaf yaitu persoalan tafwid, ada yang mutaakhirin persoalan takwil. Ini semuanya terhindar dari persoalan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan persoalan tafwid dan takwil saya sudah menjelaskan dari awal banyak. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan, kurang lebihnya juga terima kasih agar menjadi wawasan yang baik. Amin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.